di masa pandemi ini perlu juga untuk kemudian kita memastikan kita itu tetap bisa produktif gitu ya, tetap kemudian bisa dibalik tantangan hari ini kita hadapi. Sehingga untuk pagi menjelang siang saya berkenaan dengan menangkap peluang bisnian dan tetap untung selama dari rumah. Untuk beberapa hal yang tadi berkenaan dengan komoditas, berkebun, dan yang lain-lain sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Saya mencoba untuk kemudian fokus pada bagaimana kemudian peluang bisnis pada masa pandemi ini, khususnya untuk bisnis di pertanian. Baik, ini barangkali sebagai sebuah pengantar begitu ya. Tadi beberapa sudah disampaikan, karena nanti saya juga ingin kemudian berbagi dengan Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan ketahanan pangan keluarga. Gitu ya, sehingga ini perlu untuk kemudian kita jamin. Yang pertama adalah ketersediaannya, ya. Kemudian bicara yang kedua adalah tentang aksesnya, ya. Kemudian yang kedua adalah penyerapannya, gitu ya, atau konsumsinya, utilization, ya, dari pangan itu sendiri. Sehingga kemudian ketahanan pangan keluarga kita di masa pandemi ini tetap bisa terjaga. Yang kemudian nanti outcome-nya adalah status gizi. Nah, ini mungkin Pak Dudung dan teman-teman gitu ya di Esa Unggul kemudian mengambil sebuah langkah ini karena memang ada kaitannya ya antara berkebun, ya, antara memperkuat ketahanan pangan keluarga, dan nanti pada aspek bisnis juga itu dalam rangka untuk meningkatkan gizinya, ya, nutritional statusnya dari keluarga kita. Kemudian ini juga menjadi bagian dari upaya untuk sama-sama kita belajar, ya. COVID-19 itu apakah kita dijadikan sebagai peluang atau justru kemudian menjadi tantangan? Menjadi peluang itu adalah ibarat sebuah batu gitu ya. Batu itu bisa kemudian kita jadikan sebagai batu loncatan sehingga kemudian kita akan naik kelas, atau bahkan kemudian menjadi batu sandungan yang pada akhirnya kemudian kita terjatuh. Nah, saya ingin kemudian bisa sama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kita melihat COVID-19 ini itu menjadi peluang yang kemudian menaik kelaskan kita, ya, sehingga kemudian hal pertama yang harus kita bangun itu adalah heart set, gitu ya. Ya, kalau mungkin beberapa pakar yang lain kemudian memulainya dengan mindset. Kalau saya memulainya dari heart set, dari hati. Bagaimana kemudian kita mengkondisikan hati kita di balik ya musibah yang Tuhan, yang Allah berikan ini kepada kita, pasti ada sesuatu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai peluang bagi kita untuk naik kelas. Ya, saya yakin ini menjadi bagian dari upaya kita untuk kemudian dinaikkan kelas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita untuk mengkondisikan hati kita bahwa di balik ini, ya, di balik musibah ini ada sebuah keberkahan yang Allah akan turunkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah mengkondisikan mindset kita. Ya, mindset. Kita berbicara tentang pola pikir. Ya, seorang tokoh kemudian mengatakan ketika kita ingin membuat perubahan yang kecil, ya, maka rubahlah pada perilakunya. Tapi ketika kemudian kita menghendaki perubahan yang besar, maka rubahlah mindsetnya atau pola pikirnya. Sehingga kemudian sekarang ya di beberapa training itu kemudian muncul istilah growth mindset gitu ya. Bagaimana kemudian mindset kita akan terus tumbuh walaupun kemudian pada masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga ya, supaya kemudian kita bisa tetap produktif dan kita bisa tetap menjadi orang-orang yang naik kelas gitu ya dengan adanya adalah memperkuat skill set kita. Ya, bagaimana skill kita di masa pandemi ini juga harus ditingkatkan sehingga kita akan tetap bisa produktif gitu ya, dan kemudian kita juga memiliki keunggulan-keunggulan walaupun berada pada masa pandemi ini. Ya, sehingga penting bagi kita untuk memastikan bahwa waktu kita adalah waktu-waktu yang produktif gitu ya, dan kemudian bisa menjadi waktu-waktu yang bernilai gitu ya, dan akan membuat kita menjadi lebih baik ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita memasuki fase normal baru gitu ya, atau new normal Indonesia. Ya, di mana kemudian ini saya mengambil ya dari tim komunikasi publiknya Bappenas ya, bahwa dengan kondisi new normal hari ini kita menghadapi yang pertama adalah solidaritas sosial ya. Banyak korban memang gitu ya di Indonesia dan melahirkan masyarakat yang penuh empati ya, saling membantu satu sama lain. Ya, sehingga ini
harus kita syukuri gitu ya. Solidaritas sosial kita di masa pandemi ini kemudian semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah media digital. Termasuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini ya difasilitasi dengan media digital ya. Walaupun kemudian kita diminta untuk kemudian menghindari kontak fisik ya dengan social distancing ya, kemudian kita sekarang menggunakan media virtual atau digital, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak bisa produktif dan tidak bisa memiliki kapasitas yang lebih ketika kemudian kita berada pada masa pandemi ini. Karena apa? Karena adanya media digital dan itu pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian yang ketiga adalah stay at home ya, bagaimana kemudian kita ya sekarang diminta ya untuk kemudian tetap berada di rumah. Ini merupakan gaya hidup baru dengan aktivitas working ya, living ya, playing ya, karena adanya social distancing ini. Kemudian yang keempat adalah dasar piramida. Ini mengacu pada piramida Maslow gitu ya, di mana konsumen sekarang bergeser kebutuhannya ya dari puncak piramida, di mana kemudian kita tahu ya kebutuhan tertinggi manusia itu adalah aktualisasi diri ya, dan sekarang dengan adanya pandemi ini kemudian mengarah pada kebutuhan dasar. Ya, bicara tentang makanan, bicara tentang kesehatan, dan berbicara tentang keamanan jiwa. Ya, ini yang sekarang kemudian dihadapi di masa pandemi COVID ini, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk kemudian kita bisa perhatikan, karena saya bicaranya pada aspek bisnis, ya Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa potensial winner dan loser gitu ya di Indonesia. Sektor yang akan tumbuh besar dalam jangka pendek dan sektor juga yang paling terpukul ya, sehingga kemudian nanti ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, ingin membangun sebuah usaha dari apa yang kemudian kita lakukan selama masa pandemi ini, sekarang kita memasuki fase new normal itu menjadi bisnis yang kemudian terus berkembang, memiliki daya saing dan sekaligus kemudian nanti menambah ya kesejahteraan kita ya, khususnya bagi keluarga yang kemudian terkena dampak COVID. Ya, saya fokus pada sektor yang masih berpeluang menjadi pemenang asalkan segera bertransformasi, menyesuaikan keadaan. Ya, sebaliknya jika tidak responsif akan menjadi korban. Sektor itu dua, pertama adalah sektor pertanian dan yang kedua adalah UMKM. Ya, walaupun kemudian di UMKM sendiri juga ada pertanian gitu ya, pertanian juga yang UMKM. Jadi sektor ini kemudian berpeluang untuk bisa menjadi pemenang, berpeluang untuk kemudian bisa hebat begitu ya. Tapi juga kemudian berpeluang ya juga akan menjadi korban yang terpukul gitu ya, ketika kemudian tidak mampu melakukan yang namanya adaptasi ya dan sekaligus inovasi. Makanya ini di awal saya sampaikan supaya nanti dalam perspektif kita membangun sebuah bisnis dari rumah gitu ya, khususnya bisnis pertanian, itu juga mengacu pada permintaan ya pasar dan bagaimana kemudian gaya konsumen kita yang hari ini kemudian berubah. Ya. Sekarang kita diminta untuk kemudian work from home gitu ya. Beberapa ya termasuk saya begitu ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sama ya. Kita harus memaksimalkan waktu ini dengan baik. Ya. Kenapa? Karena kita harus memiliki yang namanya peningkatan ya atau nilai yang kemudian terus bertambah seiring bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita. Ya, ini tangga yang kemudian barangkali kita bisa lakukan ya. Ketika kita waktu kecil ya, kita punya banyak waktu, punya energi, tapi nggak punya uang. Ya, kalau kita sudah bekerja, ya mungkin fase-fase sekarang kita punya uang dan kita punya energi, tapi nggak punya waktu, gitu. Ya, terus kemudian ketika kita nanti sudah besar, ya sudah dewasa, maksudnya sudah tua, ya kita punya waktu dan punya uang, tapi nggak punya energi. Ya, sehingga kapan kalau bicara tentang kapan kita memulai wirausaha, gitu, kapan kemudian kita memulai berbisnis, kapan kemudian kita bisa berjaya dengan bisnis yang kemudian kita jalankan, ya saatnya adalah sekarang. Ya, kenapa? Mumpung masih muda. Ya, ini kebanyakan karena memang milenial ini ya. Sehingga kita berharap ya muda wirausaha gitu ya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga gitu ya. Kan kita pengennya begitu ya. Jadi enak tuh ya hidupnya. Ya, Kang Iqbal ya, Kang Ismail gitu ya, terus kemudian Kang Dudung dan beberapa pembicara lainnya gitu ya. Kita berharap kemudian di masa pandemi ini juga memunculkan peluang untuk kemudian kita bisa menjadi seorang pengusaha atau berbisnis dengan kondisi ini. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana mendapatkan ide bisnis. Ya, ide bisnis ini kemudian kita bisa dapatkan dari yang pertama adalah membaca peluang pasar. Apalagi sekarang ya di era new normal, ya di mana kemudian kebutuhan konsumen mulai berubah. Ya, dari yang tadinya kemudian mungkin kurang memperhatikan dari aspek gizi, aspek kesehatan gitu ya, aspek keamanan dari sebuah konsumsi kita, dari produk yang dikonsumsi oleh kita, sekarang kemudian arahnya ke sana.
sehingga paling tidak apapun yang nanti kita produksi, ya produk-produk yang kemudian akan kita jual, itu harus menyesuaikan dengan pasar yang memintanya, sehingga kemudian kita mampu melakukan adaptasi dan inovasi berkenaan dengan ini. Kemudian yang kedua adalah hobi. Ya, bicara hobi. Tadi berkebun ya, berkebun wirausaha, berkebun tadi olahraga, berkebun itu punya nilai gizi yang tinggi dan segala macam gitu ya. Ada juga yang memang sebenarnya berangkatnya dari hobi gitu ya. Nanti bisnis ini kemudian berangkatnya dari hobi. Mungkin ada yang hobi berkebun. Ya, Kang Iqbal gitu ya. Terakhir ketemu kita di East West Purwakarta ya. Ya, jadi hobinya memang berkebun gitu ya, sehingga kemudian sekarang menjalani aktivitas di East West itu passion gitu ya. Ada yang nanti juga kemudian barangkali sekarang yang punya hobi berkebun tapi kemudian hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mungkin boleh jadi seperti itu. Ke depan barangkali ya ini akan kemudian menjadi titik balik kita untuk menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis gitu ya, dari hobi kita. Kemudian keahlian tadi Ismail sudah sampaikan bahwa tidak harus juga gitu ya kemudian kita punya gelar sarjana pertanian untuk kemudian kita bisa terjun dalam dunia pertanian. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mampu gitu ya untuk kemudian melakukan pertanian itu dengan baik, memiliki keahlian. Ya, yang tentunya kemudian harapannya gitu ya, lulusan dari sarjana pertanian juga punya gitu ya keahlian itu dan kemudian terjun di dalam dunia itu. Kemudian teman dan sahabat, mungkin boleh jadi sekarang ya dengan social distancing, kemudian kita banyak di sosial media gitu ya, kemudian kita bertemu silaturahim. Teman dan sahabat kita kemudian menawarkan berbagai macam ide-ide bagus gitu ya, untuk kemudian kita aplikasikan. Nanti saya akan cerita ya bagaimana kemudian bisnis yang kemudian saya kembangkan sekarang, Agrokarya Lestari Farm, itu muncul pada masa pandemi gitu ya. Nanti saya akan cerita sedikit ya. Kemudian dari keluarga juga ya, mungkin ada tekanan keluarga gitu ya. Mungkin juga karena sudah harus menanggung nafkahnya istri dan yang lain-lain, sehingga kemudian ide itu muncul justru juga kemudian dari keluarga. Ya, entah idenya, entah kemudian eksekusinya, atau bahkan kemudian yang lain-lain. Kisah sukses juga kemudian menjadi cara juga untuk kita mendapatkan ide bisnis. Kemudian sekarang kita mencoba untuk menangkap peluang bisnis sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Ya, tadi sudah banyak itu ya pembahasan dari mulai pagi tadi ya terkait dengan ini ya. Ini diambil dari kata data ya, solusi krisis pangan urban farming di kota ya, khususnya yang kemudian berada di kota. Ini ada yang vertikultur gitu ya, ada yang aquaponik, ya, ada yang hidroponik, beberapa tadi juga sudah sampai teknis gitu ya, dijelaskan. Silahkan nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menyesuaikan kira-kira yang mana yang kemudian disukai. Kemudian ada wall gardening juga gitu ya. Bahkan nanti saya akan sampaikan bagaimana beberapa model-model yang dikembangkan di daerah perkotaan gitu ya, dalam rangka untuk kemudian yang pertama yang jelas adalah menghasilkan bahan pangan sehat untuk konsumsi rumah tangganya. Yang kedua adalah menambah pendapatan dalam skala yang mikro ya, kalau memang kemudian memanfaatkan pekarangan rumah saja. Kemudian mengurangi polusi udara di lingkungan tempat tinggal, betul ya. Ini menjadi bagian juga ya, yang menjadi concern juga dari Pak Dudung dan kawan-kawan gitu ya. Terus kemudian mengurangi sampah rumah tangga diolah jadi pupuk organik ataupun bahkan yang lain. Nanti saya akan sampaikan juga bahwa ternyata di masa pandemi ini, di mana kemudian orang lebih cenderung untuk kemudian berada di rumah, terus kemudian konsumsi juga meningkat ya, konsumsi rumah tangga meningkat, sehingga kemudian sampah juga meningkat. Dan bagaimana kemudian solusi sampah rumah tangga? Nanti kemudian kita bisa jadikan sebagai bagian dari untuk kita berbisnis mengolah sampah menjadi berkah. Kemudian ini sustainable village ya, saya ambil dari internet begitu. Ini ada home garden, ini dari berkebun tadi ya, kemudian sampai ke meja makan kita. Ya, tadi beberapa sudah disampaikan ini. Ada juga yang kemudian dalam skala market, dalam skala pasar ini ya, itu dari farm kemudian ke transportasinya, kemudian ke pasarnya, kemudian ke meja makan kita. Ya, kemudian dari farm, transportasi, packaging, distribution, store gitu ya, kemudian ke meja makan kita, dari farm, transportation, distribution, packaging, delivery, plate dan yang lain-lain ya. Sekarang agribisnis itu bicaranya ya dari farm gitu sampai ke meja makan gitu ya. Kemudian ini urban farming. Ini salah satu yang kemudian barangkali tadi menjadi concern dari banyak pembicara kita. Ya, dampak dari urban farming tadi sudah disampaikan dengan Iqbal ya, dampak ekonominya, ketersediaan. Ya, tadi bicara tentang ketahanan pangan keluarga, ini penting sekali ya. Kalau memang kemudian
sekarang orang kecenderungannya adalah daripada berbelanja ke tempat yang kemudian belum dijamin kebersihan dan keamanan dari yang dikonsumsinya, sekarang kecenderungan orang adalah mengkonsumsi apa yang kemudian dibuat sendiri gitu ya. Dan ini menjadi penting ya untuk para keluarga terdampak COVID untuk kemudian bisa ketersediaan pangannya gitu ya, dan akses pangannya itu mudah. Kalau kemudian di depan rumah kita ada kebun yang kemudian nanti dari kebun itu hasilnya kita bisa konsumsi sendiri, itu sudah terjamin kualitasnya, terjamin keamanannya. Kemudian menghemat penggunaan energi ya, kemudian meningkatkan pendapatan keluarga, apalagi kalau memang nanti bisa dijual. Nah ini perspektifnya nanti saya akan masuk ke sini, bahwa apa yang kemudian kita kebunkan itu, apa yang kemudian kita tanam itu, nanti kita bisa jual dan mendapatkan pendapatan dari situ. Dampak sosialnya adalah ya menurunkan ambang stres. Nah ini menjadi topik yang menarik nih gitu ya bagi teman-teman di di sosial gitu ya. Menurunkan ambang stres dengan memandang hijaunya kebun di pekarangan. Ada sebuah riset gitu ya di Jepang, itu ada terapi namanya terapi taman gitu. Terapi taman. Jadi bagaimana kemudian orang itu yang stres gitu ya, itu dengan melihat hijaunya kebun gitu ya, itu kemudian bisa kesehatannya bisa lebih baik gitu. Ya, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan antar masyarakat. Ya, kalau ada kebun, ada taman enak. Ya, kemudian dampak lingkungannya yang jelas adalah meningkatkan kepedulian dari warga, kemudian memanfaatkan lahan tidur, tadi Kang Iqbal sudah sampaikan, meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali ini manfaat-manfaat yang bisa didapat dengan urban farming. Kemudian yang berikutnya ini salah satu potensi saja ya yang kemudian nanti bisa dilakukan. Ini saya ambil fotonya dari teman-teman di WA Group gitu ya, yang kemudian mengirim selama masa pandemi ini, termasuk dosen-dosen saya di PB University, dosen-dosen pada banyak juga yang kemudian melakukan bertanam secara hidroponik gitu ya. Kemudian memanfaatkan lahan pekarangan yang ada, ya memanfaatkan peralatan yang sangat sederhana begitu. Ada sekarang paketnya gitu ya, berapa ratus ribu itu sudah dapat satu paket dan kemudian sudah bisa sudah bisa dikembangkan di rumah. Kemudian hasil panennya bisa dinikmati gitu. Kemudian ada juga yang barangkali ini juga mau mengusahakan ya budidaya ikan dalam ember. Ini saya ambil dari Juli Nursadi ya 2020 kemarin dari Lampung. Ya, beliau itu mengusahakan di rumahnya itu adalah budidaya ikan dalam ember gitu ya. Ini para para binaannya juga kemudian mengusahakan ikan lele ya dalam ember, kemudian ada kangkung sehingga dia bisa panen gitu ya. Nah, kalau dalam skala yang agak lebih besar ya, karena dalam konteks bisnis nanti kita akan bicara namanya economic of scale, ada skala ekonomis gitu ya, untuk kemudian ini bisa dijadikan sebagai bisnis. Ada juga yang kemudian economic of scope ya, kalau memang kemudian kita sudah punya beberapa produk yang kemudian nanti kita bisa jual. Ya, kalau untuk kemudian ketahanan pangan keluarga, saya pikir ya dengan memanfaatkan lahan pekarangan, dengan memanfaatkan ember yang ada di rumah gitu ya. Terus tadi Kang Ismail juga sudah sampaikan dengan memanfaatkan botol aqua dan segala macam, saya pikir itu bisa dilakukan ya, dan itu bisa meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Kemudian selain itu, kalau tadi bicara urban farming, bicara tentang budidaya ikan, ya sekarang kita bicara bagaimana memanfaatkan sampah. Ya, di masa pandemi, tadi ya saya sampaikan bahwa orang-orang kecenderungannya adalah di rumah, dan kemudian ketika di rumah bawaannya pengen makan begitu. Ya, sehingga kebutuhan makan itu kan besar ya, banyak yang kemudian sekarang malah mencoba untuk memasak sendiri gitu daripada beli ya, dan itu banyak sekali yang namanya food waste gitu ya, food loss ya. Jadi sisa-sisa makanan dan segala macam itu yang kemudian menumpuk di masa pandemi, dan itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk budidaya maggot BSF ya. Ini contohnya gitu ya. Ini saya ambil dari salah satu perusahaan ya milik teman saya. Itu berangkat dari sampah ya, dari rumah tangga, dari restoran, dari catering atau yang lain-lain, kemudian nanti produknya bisa jadi maggot, bisa jadi pupuk. Ya, maggot ini nanti bisa jadi kasgotnya ya, bekas maggotnya itu bisa jadi pupuk organik, kemudian kalau maggotnya sendiri bisa dijual. Dan ini nilainya luar biasa ya, khususnya nanti bagi para peternak atau pembudidaya ikan. Ya, kemudian itu kalau jadi pupuk organik dia akan menjadi pertanian ya, tadi ya berkebun atau bahkan kemudian kita punya lahan pertanian. Nanti baru kemudian dijual ke pasar ya hasil pertaniannya gitu ya. Kemudian dari pasar itu kita bisa mendapatkan pendapatan, pasar juga menghasilkan sampah ya, sampahnya kemudian diurai lagi. Jadi
Ini pertanian terpadu ya dengan memanfaatkan sampah yang kemudian menjadi sisa hasil produksi ya baik di rumah tangga maupun di industri. Ini bisa dilakukan. Nah, ini contohnya. Ini adalah bisnis saya bersama teman-teman ya, Agro Karya Lestari Farm 2020, karena memang ini muncul ide bisnisnya dari mana? Dari masa pandemi. Ya, kami sekarang mencoba untuk kemudian memanfaatkan sampah-sampah itu agar menjadi berkah. Ya, pemanfaatan sampah organik ini kalau bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berbudidaya, nanti bisa kontak lebih lanjut begitu ya. Bagaimana budidaya BASF maggot ini ya, dan alhamdulillah ini permintaannya juga besar. Ya, para pembudidaya ikan dan ternak itu membutuhkan maggot ini. Ya, selain itu kemudian kasgotnya itu bisa jadi pupuk organik, dan ke depan kita akan mencoba ya, mudah-mudahan insya Allah akan pengembangannya pada perikanan ya, ikan kemudian ke pertanian ya, nanti bisa dengan hidroponik ataupun bahkan kemudian dengan metode yang lain ya. Jadi itu akan menjadi pertanian juga yang terpadu ya, pertanian terintegrasi. Ini bisa kemudian dilakukan juga ya. Sampah-sampah itu banyak sekali ya, di rumah tangga, kemudian di komplek perumahan ya, kemudian di pasar, di industri, itu semuanya banyak sampah, dan kita bisa olah sampah itu untuk kemudian menjadi berkah ya buat kita secara ekonomi. Ada juga pertanian organik terpadu, ini saya ambil dari Dan Herdiawan ya, KB Penyuluhan ya di Kota Bogor, itu membina para ibu-ibu PKK, KWT gitu ya, untuk kemudian bisa bertanam di kebun ya, bertanam di halamannya, atau bahkan kemudian bertanam di taman, sehingga kemudian menghasilkan berbagai macam hasil-hasil pertanian yang kemudian bisa bernilai jual tinggi. Ini juga contoh-contohnya, ini banyak sekali ya. Ada yang kemudian sudah konsepnya terintegrasi dengan perikanan ya, kemudian dengan tanaman, kemudian dengan sampah tadi ya, bagaimana mengolah sampahnya akhirnya kemudian bisa menjadi pakan, bisa menjadi pupuk organik dan segala macam itu mereka lakukan. Ini bentuk-bentuk komunitas. Barangkali kan di sini ada komunitas ibu-ibu gitu ya. Ini yang dilakukan di Kota Bogor ya. Saya pikir ini sangat produktif dan sangat bernilai jual tinggi ketika kemudian diusahakan dalam skala yang lebih besar ya. Ketika kita bicara bisnis, maka harus ada yang namanya nilai tambah dari produk kita. Ya, sehingga kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan yang namanya, selain tadi ya adaptasi terhadap kebiasaan baru, adaptasi terhadap new normal tadi, ya kita lakukan yang namanya inovasi. Ya, inovasi bisa dari aspek produknya. Mungkin boleh jadi banyak yang sekarang menghasilkan produk produk-produk di masa pandemi ini, tapi produk kita berbeda dengan mereka. Atau ada juga yang kemudian barangkali dari sisi pemasaran, banyak barangkali hasil pertanian yang kemudian dipasarkan hari ini tapi beda dengan kita cara pemasarannya. Kita ingin melakukan inovasi pemasaran, ya apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi kita. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi prosesnya. Mungkin boleh jadi banyak sekarang yang bertanam organik, banyak juga yang kemudian berkebun dan segala macam. Tapi proses kita berbeda dengan yang lain, sehingga kemudian itu menjadi nilai jual tinggi di mata konsumen kita. Ya apalagi sekarang di mana kemudian konsumen itu lebih memperhatikan dari sisi aspek kualitas, dari aspek keamanan, keamanan, kebersihan, ya, kesehatan dan yang lain-lain. Dan ini sangat mudah ya untuk kemudian kita bisa sasar gitu ya konsumen-konsumen kita di masa ini ya dengan menghadirkan produk yang bernilai jual tinggi. Sehingga kemudian ini barangkali terakhir ya dari saya dalam rangka untuk kemudian kita bisa sukses ya di masa pandemi ini dalam berbisnis, dalam berwirausaha, dalam kemudian kita berkebun ya, atau bahkan kemudian beternak lele tadi gitu ya, atau beternak ikan tadi, atau bahkan kemudian memanfaatkan sampah ya dari sisa-sisa sampah-sampah organik tadi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana pasar. Sehingga paradigma yang harus dibangun oleh kita adalah sekarang ini bagi teman-teman yang kemudian terjun dalam dunia pemberdayaan ya. Ini bedanya marketing dan selling gitu ya. Apa bedanya marketing dan selling ya? Saya biasanya kalau di kelas di mahasiswa itu selalu sampaikan dalam paradigma berpikir, ya paradigma kita adalah paradigma marketing. Ya, apa bedanya marketing dan selling ya? Sama-sama menjual Pak begitu ya, biasanya begitu ya. Terus kemudian memasarkan dan segala macam gitu ya. Ini kita bicara tentang dua hal. Pertama adalah apa yang kemudian memproduksi apa yang bisa dibuat ya, dan membuat apa yang bisa dijual ya, menjual apa yang bisa dibuat atau membuat apa yang bisa dijual. Paradigma marketing ya itu adalah membuat apa yang bisa dijual. Kalau selling itu adalah
menjual apa yang bisa dibuat. Sehingga apa bedanya? Ya, bedanya adalah kalau bicara tentang marketing itu bicaranya pasar. Apa yang sekarang dibutuhkan pasar, itulah yang kita produksi. Tadi beberapa Kang Ismail ataupun Kang Iqbal ya sudah menyampaikan ya kira-kira apa nih yang bisa diproduksi sekarang. Pertanyaannya sekarang bukan hanya bicara apa yang bisa kita produksi, tapi pasar tuh butuhnya apa begitu ya. Kalau dalam konteks modal kalau mau jual untung 9.000, 10.000, enak kan? Jadi dalam konteks ini ya bagaimana kemudian menjual ya dan konsumen itu nanti akan membeli dari produk kita. Ini dalam konteks bisnis karena saya bagian belakang ini adalah bagian bagaimana ini menjadikan sebagai bagian dari usaha kita di rumah. Kemudian yang pertama adalah menjual nilai value ya sesuai permintaan pasar tadi ya. Produk kita adalah produk yang aman, produk yang sehat, produk yang organik misalkan ya. Produk kita adalah produk yang memberdayakan masyarakat. Nah, itu value-nya, itu nilainya. Sehingga kemudian para konsumen itu sekarang karena kecenderungannya dia lebih memilih ya produk-produk yang sehat, produk-produk yang aman dikonsumsi sehingga kemudian gizinya bisa bisa tercukupi begitu ya, maka dia akan membeli itu. Walaupun mungkin dari sisi harga mungkin akan lebih mahal. Ya, apalagi kalau kemudian dari sisi harga kemudian kita bisa paling tidak misalkan harga sama dengan yang lain tapi kita punya value lebih ya dibanding yang lain. Kemudian hasil panennya itu ya kalau untuk produk-produk organik atau produk kebun rumahan ya bisa dijual ke pasar sehat ya. Sekarang banyak sekali ya pasar-pasar sehat atau catering sehat dan restoran-restoran sehat ya. Karena kalau bicara tentang hasil dari hidroponik misalkan itu kan biasanya dari sisi harga relatif lebih mahal daripada yang konvensional tadi. Tapi kenapa lebih mahal? Karena memang banyak value, banyak nilai di situ yang kemudian bisa kita jual pada konsumen terkait dengan yang namanya keamanannya, kebersihannya, kesehatannya dan yang lain-lain. Kemudian sekarang supaya kita bisa mendapatkan pasar yang lebih luas gitu ya, menggunakan teknologi. Apa? Media. Ya, media komunikasi sekarang ya, sosial media ya, sekarang banyak sekali ya. Di masa pandemi ini kemudian orang jualan ya. Tapi jangan sampai kemudian salah ya mengartikan jadi katanya di masa pandemi kemudian banyak sekali wirausaha atau para penjual baru gitu ya dengan menjual barang-barang yang ada di rumahnya gitu ya. Bukan itu yang dimaksud ya, tapi bagaimana kemudian kemampuan wirausaha ini harusnya bisa semakin kuat gitu ya. Nanti untuk hasil-hasil hidroponik, aquaponik atau bahkan kemudian yang lain bisa dijual ke pasar sehat, catering dan restoran-restoran yang kemudian bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian teknologi sosial media, aplikasi, marketplace sekarang sudah mulai banyak platform online gitu ya. Itu juga bisa digunakan dalam rangka untuk kemudian melakukan inovasi dalam proses pemasaran kita. Ya. Kemudian inovasi produk dan layanan ini juga penting ya. Selain kemudian tadi produknya, prosesnya, ini juga layanannya. Ya, bagaimana kemudian kita bisa melakukan inovasi produk dan layanan, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa kerjasama. Tadi ya, kalau kita bisa melakukan kerjasama dengan para komunitas petani, komunitas berkebun gitu ya. Saya kebetulan di Bogor itu ada komunitas Bogor berkebun ya, komunitas lingkungan dan segala macam banyak sekali ya. Komunitas petani muda gitu ya, dan komunitas pertanian yang ada, sehingga ekosistem itu akan semakin kuat dan kemudian ini akan semakin memperbesar pasar-pasar kita nantinya ketika kita mengusahakan bisnis pertanian ini. Terakhir mungkin barangkali dari saya gitu ya, ini kunci suksesnya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mulai bertanam, berkebun, berbisnis ya. Terus panjatkan doa gitu ya, apalagi sekarang nih ya di hari Arafah gitu ya, kita perbanyak doa kita. Kemudian usaha jelas ya, ikhtiar kita harus kemudian dioptimalkan ya. Kemudian istiqomah itu mengulang doa dan usaha kita ya, terus diulang doanya ya, keinginan kita, usaha kita, ikhtiar kita dengan berbisnis ya. Kemudian kita istiqomah, dan yang terakhir adalah tawakal ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan jalan kepada kita untuk kemudian kita meraih kesuksesan. Di satu sisi kemudian kita bisa mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga kita, tapi di sisi lain juga kemudian kita bisa mendapatkan income gitu ya, yang kemudian nanti akan bisa mensejahterakan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari upaya kita tetap produktif selama masa pandemi COVID ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.